Oke, baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa ikut kuliah di BLK pada pertemuan kedua ini. Kemarin kita bahas terkait dengan sistem moneter. Kemudian ini ada bahasan yang kedua terkait dengan uang. Nah, di materi kali ini tentunya teman-teman diharapkan sekali untuk mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan manfaat dan fungsi uang itu sendiri. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan nilai-nilai yang terkandung pada uang dan jenis-jenis uang itu sendiri. Kemudian beberapa poin yang perlu didalami ya. Yang pertama adalah terkait dengan sejarah uang itu sendiri, kemudian manfaat uang dan fungsi uang serta kriteria yang dapat dijadikan sebagai uang, dan berikutnya nilai terkandung pada uang serta jenis-jenis dari uang itu sendiri. Nah, berbicara tentang sejarah uang itu tidak terlepas dari peranan dua atau lebih kerajaan di masa lampau ya, dimana pada saat itu ada beberapa blok ya, ada blok barat, blok timur, kemudian ada negara-negara yang tidak ikut ke non blok gitu ya. Namun jauh sebelum itu tentu ada sebuah perekonomian gitu ya yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan menganut sistem yang tradisional gitu ya. Kemudian lahirlah Perang Dunia yang kemudian menyatukan sebuah kawasan atau lebih yang tentu mereka menamakan diri sebagai blok barat atau blok timur. Dan kedua blok ini tentu mempunyai sistem dan sejarah yang masing-masing punya titik temu gitu ya, yaitu yang kita lihat di slide ini, yaitu kita sebut atau namakan sebagai tahap ekonomi barter gitu ya. Dalam sistem ekonomi barter di mana masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi tentu menggunakan alat pertukaran yang sangat sederhana dalam mekanisme perdagangan atau aktivitas ekonominya gitu ya. Mereka menggunakan barang-barang yang tentu punya nilai yang mereka bisa ukur gitu. Biasanya nilai ini yang dipertukarkan ini adalah barang-barang yang mereka sukai atau bahan makanan pokok ya, yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat yang terlibat dalam sistem barter ini. Dan tentunya dalam sistem barter ini yang perlu dilihat adalah sistem yang sangat sederhana, hanya berlaku pada satu tempat atau lokasi, dan tidak bisa dilakukan transaksi juga di tempat lain karena berbeda konteks budaya, konteks makanan ataupun konteks bahan makanan pokok yang mereka butuhkan, sehingga nilai barang yang semula tinggi atau bisa dipertukarkan di daerah X misalkan dan kita tukarkan di daerah B itu mungkin tidak dibutuhkan atau tidak bernilai di daerah B tersebut. Nah, oleh karena itu inilah sebuah tantangan dalam sistem ekonomi barter ini, di mana perkembangan ekonomi cukup sulit untuk cepat berakselerasi gitu ya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Di sini kita lihat bahwa kita berbicara tentang barter gitu ya. Lambat laun masyarakat mulai mengenal uang gitu ya. Nah, uang barang mereka sepakat gitu ya. Ada barang-barang khusus
yang menjadi nilai, dan mereka sepakat barang itu bisa dikategorikan sebagai alat tukar, sehingga masyarakat pun mulai berlomba-lomba ingin memiliki barang tersebut. Walaupun secara mekanisme sistem belum bisa mengakomodir aktivitas ekonomi mereka, sehingga terjadi hal-hal yang di luar kemampuan gitu ya. Misalkan mereka melakukan aktivitas yang tak terbatas gitu ya. Ada aktivitas melanggar norma-norma sosial masyarakat, misalkan memaksakan kehendak melalui peperangan gitu ya, kemudian memaksakan kehendak melalui intimidasi, ancaman dan lain sebagainya, sehingga mereka yang sebelumnya punya akses informasi terhadap barang tersebut bisa jadikan sebagai uang, mereka akan menggunakan kekuatan mereka untuk menguasai barang tersebut, sehingga muncullah hukum alam itu ya, hukum rimba ya. Siapa yang kuat itulah yang akan memaksa yang lemah dan menguasai barang-barang yang bernilai atau disepakati sebagai uang tersebut, terus disepakati sebagai alat tukar. Pada saat ini uang atau barang yang dijadikan uang itu hanya berfungsi sebagai alat tukar ya, untuk memudahkan transaksi di antara anggota masyarakat. Kemudian berkembang juga ke mata uang logam ya. Ada uang dinar dan dirham, kemudian ada uang kerajaan Romawi, Persia dan lain sebagainya, sehingga mata uang ini berlaku pada konteks daerah yang mereka tempatin, dan juga daerah yang mereka nanti kuasai, karena kerajaan-kerajaan tersebut saling memperebutkan atau memperluaskan kawasan kekuasaan mereka. Hal inilah yang kemudian mencerminkan munculnya beberapa sistem ya dalam penguasaan ini. Ada sistem mungkin yang kita kenal sebagai sistem merkantilis gitu ya. Orang-orang akan menggunakan uang sebagai alat, sebagai kuasa mereka terhadap masyarakat yang lain gitu, sebagai alat kuasa mereka kepada masyarakat yang lain. Kemudian muncul juga sistem yang lebih modern gitu ya. Adanya muncul sistem kapitalis gitu ya, sistem sosialis komunis gitu ya, sosialis kapitalis gitu ya. Ada sistem Pancasila mungkin di Indonesia ya. Kemudian dari sistem-sistem ini membawa nilai tersendiri sesuai dengan konteks sistem atau ideologi itu di mana tempat ia dilahirkan. Misalkan dia dilahirkan di barat, nah tentu ini mengandung unsur gitu ya, free fight, liberalisme atau liberalis gitu ya. Kemudian ketika sistem itu lahir di Eropa Timur, dalam konteks ini adalah Uni Soviet. Tentu di sana ada sistem yang berbeda, yaitu komunalisme atau komunisme. Sehingga dua sistem ini kadang pada kenyataannya itu sering berbenturan. Tentu benturan inilah yang kemudian melahirkan beberapa sistem, termasuk Indonesia adalah sistem Pancasila yang mencoba menengahi kedua sistem itu, dan sistem Pancasila juga melahirkan sebuah pola gitu ya, yang kemudian didasari oleh nilai-nilai historis di masyarakat. Kemudian di Timur Tengah sana juga ada lahir sistem Islam gitu ya, yang lahir dari agama Samawi gitu ya, yang mendasari perekonomian itu dari Al-Quran dan kitab dan ijtima ulama ataupun ijtihad para ulama, sehingga sistem-sistem yang dibangun itu tentu nanti gitu ya akan saling bersaing satu sama lain sekaligus bersinergi gitu ya,
bagaimana mereka memperebutkan hati masyarakat agar mau menerima sistem-sistem itu, baik melalui paksaan, intimidasi maupun secara damai. Terlepas dari semua itu gitu ya, sistem yang dimiliki dalam perekonomian termasuk penggunaan uang logam ini mau tidak mau itu memudahkan gitu ya aktivitas ekonomi di masyarakat. Kemudian karena keterbatasan emas gitu ya pada saat itu, di mana emas mulai diperebutkan oleh orang-orang yang punya kuasa gitu ya, yang sebelumnya punya akses dan punya cadangan uang emas yang sangat tinggi gitu ya. Mereka menggunakan kekuatan itu untuk mencari sumber-sumber emas baru gitu ya, dimana lahirlah sebuah kolonialisasi gitu ya, kemudian imperialisme gitu ya, kemudian lahir juga politik-politik. Kalau Indonesia itu ada politik tanam paksa gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga mekanisme yang seperti ini membatasi jumlah uang emas atau perak yang beredar di dunia, sehingga muncul sebuah kesepakatan pada saat itu, di mana kesepakatan ini dilahirkan setelah pasca Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat, yang kita sebut sebagai kesepakatan Bretton Woods gitu. Dari kesepakatan inilah lahir mata uang dunia yang kita kenal sebagai US dollar gitu ya, karena negara-negara sekutulah yang kemudian memenangkan peperangan, sekaligus juga sebagai memenangkan perang dari sisi perekonomian. Dalam konteks ini adalah mereka secara damai maupun secara paksa mengajak negara-negara lain untuk menggunakan mata uang emas ini. Dari konteks ini kemudian berkembang juga perekonomian itu muncul uang-uang yang lebih fleksibel, karena perekonomian mulai kompleks ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan terhadap akses terhadap keuangan, informasi keuangan, literasi dan inklusi keuangan juga mulai meningkat di kalangan masyarakat itu, serta dinamika perekonomian yang semakin kompleks tentu membutuhkan bukan hanya sekedar uang kertas maupun uang logam, tapi lebih dari itu. Karena apa? Karena untuk menunjang aktivitas perekonomian dan bagaimana mengakselerasi perekonomian itu, karena pada sisi ini negara-negara yang semula kalah atau terjajah oleh bangsa-bangsa lain mulai menyadari ketertinggalan perekonomiannya, dan mulai mereka melakukan reformasi-reformasi di bidang politik, berimbas kepada bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya, sehingga mereka negara-negara berkembang ini diharapkan, atau negara dunia ketiga ini diharapkan bisa sejajar dengan negara-negara yang menjajahnya. Kemudian berikutnya adalah lahir juga uang-uang lain yang saat ini gitu ya, uang elektronik gitu ya, kartu debit gitu ya, kartu kredit, atau uang-uang lain yang saat ini gitu ya, kayak uang kripto gitu, Bitcoin gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga tuntutan dari perkembangan perekonomian itu artinya dari waktu ke waktu itu semakin dinamis, sehingga bisa diprediksi atau bisa dilihat bahwa perekonomian masyarakat itu tidak stuck pada satu titik, melainkan selalu mengalami perubahan gitu ya. Perubahan, kata kuncinya adalah perubahan sistem. Jadi kadang apa yang bisa kita lihat hari ini, sistem yang beredar gitu ya, baik itu sistem ekonominya, apakah kapitalis atau sosialis gitu ya, mereka kadang tidak murni
kapitalis atau murni sosialis, melainkan mereka sudah mulai mengadopsi sistem lain, bahkan mereka mencangkokkan beberapa sistem ekonomi dalam sistem yang dijalankan oleh pemerintahan suatu negara tersebut. Sehingga dengan demikian diharapkan mereka mampu menghadapi risiko yang terjadi, baik itu skala lokal, domestik maupun skala internasional gitu ya, sehingga mereka bisa terus dapat mengakselerasi dan mensejahterakan anggota masyarakatnya. Kemudian ini menarik sekali bahwa kita melihat bahwa setelah kita mengetahui ciri uang atau definisi uang, itu dulu hanya dikatakan sebagai kegiatan tukar menukar dan perdagangan gitu ya. Tapi sejatinya uang itu bukan hanya dua fungsi ini gitu ya. Mulai berkembang menjadi sebagai alat tukar, alat menyimpan nilai, alat buat berjaga-jaga gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga uang itu ya menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, yang tidak bisa dilepaskan dalam sebuah roda perekonomian di suatu daerah atau negara. Uang itu sendiri kadang hasil dari kesepakatan gitu ya, para anggota masyarakat, bahwa mereka sepakat bahwa ini adalah sebagai alat tukar gitu ya. Dan kadang uang juga dinilai sebagai sebuah alat yang tidak gampang berubah dari waktu ke waktu, kemudian praktis ya, mudah dibawa-bawa, kemudian tahan lama, dan jumlahnya selalu stabil gitu ya, dan bendanya juga mempunyai mutu yang stabil juga gitu ya, sehingga uang itu punya nilai value yang nanti kita bahas adalah value nominal maupun value intrinstiknya. Sebagai contoh bahwa kita berbicara hari ini terkait dengan uang, itu ada yang dikategorikan sebagai uang sampah gitu ya, dimana uang ini nilainya itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan mata uang lain. Banyak hal yang mempengaruhinya, salah satunya adalah kondisi perekonomian di sebuah negara serta keamanan atau jaminan keamanan dari uang tersebut gitu. Sehingga hal inilah yang kemudian nilai mata uang terhadap mata uang lain itu sering mengalami fluktuasi gitu ya, perubahan yang tentunya ada juga perubahannya yang sangat signifikan gitu. Contohnya misalkan ada mata uang di negara Afrika, yang kemudian ketika mereka membeli uang itu membeli sebuah barang, mereka membawa uang dalam jumlah yang cukup banyak dan melelahkan hanya untuk membeli beberapa butir telur atau bahan makanan pokok. Tentu dari sisi nominal ini mata uang ini sudah sangat jeblok sekali atau sangat rendah sekali gitu. Begitu juga nilai intrinsiknya. Sehingga hal inilah yang kemudian melahirkan beberapa teori yang nanti kita bahas, bagaimana kemudian uang itu harus tetap bernilai gitu ya, dan punya kapasitas yang berfungsi sebagai alat tukar menukar, alat berjaga-jaga, ataupun alat berspekulasi bahkan. Pada slide ini kita lihat ada rangkaian dari sejarah dari mata uang rupiah itu sendiri ya, yang kita lihat di sini. Namun kalau kita coba perbesar lagi, ya mungkin ini agak kurang ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, uang itu mulai lahir di masa kerajaan Mataram kuno gitu ya, kemudian masuk ke masa kerajaan Jenggala, Majapahit, kemudian masa kerajaan Buton,
Kemudian di Kesultanan Banten, Kerajaan Goa, Kesultanan Cirebon. Kemudian masuk juga di pengaruh Spanyol, ya. Nah, pada masa Spanyol itu uang mulai dikenal dalam bentuk mata uang rupiah, ya. Kemudian mata uang Nusantara pada masa penjajahan gitu ya, Nippon atau agresi militer Hindia Belanda juga yang kedua, yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Mereka berusaha menjajah kembali, namun karena kekuatan masyarakat Indonesia yang solid, Belanda dan sekutunya sulit untuk menjajah lagi bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1945 setelah Indonesia merdeka dinamakan uang Republik Indonesia atau ORI gitu ya. Kemudian ada ORI 1 dan 2 tahun 1947. Kemudian ada ORI 3 tahun 47 gitu ya. Kemudian ada juga di sini ORI baru tahun 1949 dan tahun 1948 juga. ORI ini singkatan dari Uang Republik Indonesia yang kemudian berubah saat ini menjadi mata uang rupiah. Jadi banyak sekali dinamika yang terjadi selama uang rupiah itu beredar, dipertahankan, kemudian mengalami hyperinflasi gitu ya pada pasca Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial Belanda. Kemudian sampai nilai Indonesia stabil gitu ya di masa Orde Baru, dan fluktuatif lagi atau berubah kursnya terhadap dolar di reformasi tahun 97-98 itu, sehingga sampai sekarang mata uang rupiah terhadap mata uang lain ya cukup fluktuatif gitu ya. Namun terlepas dari itu nilai uang dan fungsi uang ya tetap berfungsi dengan baik dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Ini teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa ada beberapa fungsi uang yang tentu telah kita singgung sebelumnya. Ada fungsi sebagai perantara nilai tukar gitu ya, uang sebagai satuan nilai, sebagai alat pembayaran tertunda, uang juga sebagai alat penyimpan nilai atau sebagai penyimpan kekayaan. Di sini kita lihat bahwa di grafik ini coba benchmark gitu ya kondisi yang dulu, kemudian Bapak lihat kondisi yang saat ini, di mana pergerakan uang rupiah dan dalam konteks perekonomian dunia dan nasional. Tentu ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Di sini kita lihat ada uang elektronik gitu ya, ada PayPal, GoPay gitu ya, ada Cash gitu ya, ada OVO gitu, sehingga uang-uang ini berperan dalam melancarkan proses transaksi gitu ya, baik di tol itu ya, atau kegiatan berbelanja ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam perekonomian. Nah, uang elektronik ini menjadi populer di masyarakat Indonesia karena penggunaan jasa yang sangat fleksibel gitu ya, mudah dibawa dan aman gitu ya. Sehingga hal inilah yang kemudian kita lihat di grafik ini cenderung setiap tahunnya mengalami lonjakan kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, dari tahun ke tahun gitu ya. Dari 2013 sampai 2019 ini ya mengalami lonjakan yang sangat tinggi gitu ya. Hal ini kemudian bahwa mekanisme dari sistem perekonomian juga akan membawa penggunaan uang juga akan semakin berubah gitu ya. Kemudian dari sisi penggunaan ATM juga ya, dan kartu kredit, uang elektronik
itu tumbuh sekitar 17,1%. Jadi secara tahunan kita lihat atau kita benchmark dari tahun 2019 gitu ya. Dan hal ini kalau kita secara akumulasi ada pertumbuhan yang sangat tinggi ya. Dari data ini kita lihat ada 77,6% ya. Ini penting sekali bahwa kondisi inilah yang kemudian membawa corak modernisasi dalam sebuah sistem perekonomian. Kemudian atau sistem penggunaan uang itu sendiri. Kemudian dalam konteks ini kita lihat di uang-uang yang beredar di Indonesia itu atau jenis uang elektronik dari Indonesia, ada yang menggunakan kartu berbasis chip gitu ya. Ada juga yang berbasis aplikasi atau e-wallet gitu ya, berbasis server. Jadi banyak sekali ya perkembangan-perkembangan yang kemudian ini harus kita ikuti. Dan kadang di antara kita secara tidak langsung ataupun secara langsung telah menikmati uang-uang dalam bentuk ATM, kemudian ada dalam bentuk e-wallet ini. Hal ini juga kemudian membantu anggota masyarakat dalam melakukan pertukaran, menyimpan nilai ataupun berjaga-jaga sesuai dengan fungsi uang. Berikutnya kita bahas juga terkait dengan jenis-jenis penggunaan emas dan perak sebagai uang. Penggunaan uang kertas dan uang bank, uang giral gitu ya. Sifat emas dan perak yang digunakan sebagai uang. Banyak orang yang mempunyai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama ya. Kedua-duanya tidak mudah rusak dan dapat dibagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas. Untuk beroleh perlu biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil nilainya karena tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Ini kita berbicara pada periode yang setelah barter gitu ya, dimana masyarakat mulai sadar terhadap penggunaan emas dan perak. Mereka sepakat gitu ya bahwa kedua logam mulia ini adalah bisa dijadikan sebagai uang. Kemudian kita coba benchmark dengan kondisi ini ya. Kita kategorisasikan pecahan mata uang gitu ya. Misalkan di rupiah ada pecahan dari 100.000, 500.000, 20.000 dan seterusnya gitu ya. Dan tadi uang logam mulia emas dan perak tadi mereka bisa bilangnya bagi-bagi. Namun dalam kondisi ini uang kertas ini kadang karena nilai nominalnya terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Hal inilah yang kemudian mata uang itu perlu tetap dijamin dalam cadangan emas tertentu sehingga bisa menjaga kestabilan nilai dari mata uang rupiah itu sendiri. Nah, di atas juga kita lihat ada beberapa mata uang yang ditawarkan di era teknologi informasi saat ini, yaitu ada Bitcoin, ada Ethereum dan lain sebagainya. Terlepas dari semua itu gitu ya, kita harus tetap cerdas menggunakan uang kita gitu ya, agar roda perekonomian masyarakat itu bisa tetap berlanjut. Beberapa trik gitu ya agar kita cerdas dalam menggunakan mata uang. Dalam konteks ini adalah mata uang elektronik ya. Ini Bapak coba benchmark ya, bandingkan dengan kondisi yang saat ini yang teman-teman alami dan rasakan gitu ya. Yang pertama, kita harus pilih uang elektronik itu yang ya bisa diakses ke semua tempat. Misalkan kita menggunakan kartu ATM BNI ya dengan kartu ATM Bank X gitu ya. Kartu ATM Bank BNI, ATM-nya gampang sekali kita temuin di berbagai pelosok ada gitu ya, di dekat-dekat pusat bisnis ada. Jadi ketika sewaktu-waktu kita mau menggunakan uang elektronik ATM BNI tadi itu sangat liquid dan sangat gampang, tentu ini punya nilai lebih dibandingkan dengan
ATM Bank X mungkin yang hanya beredar di kota-kota tertentu gitu ya, dan sulit kita dapatkan atau sulit kita mencairkan atau menggunakan ATM Bank X tersebut. Kemudian berikutnya adalah jangan terlalu banyak mengisi saldo gitu ya. Kemudian jangan juga memberikan uang elektronik pada siapapun gitu ya. Kemudian kita juga menjaga PIN-nya gitu ya. Untuk menjaga transaksi kita juga menggunakan PIN gitu ya, yang harus dirahasiakan, atau kode transaksi yang harus kita rahasiakan gitu ya. Kemudian gunakan uang elektronik itu secerdas mungkin gitu ya, agar kita tidak terjebak kepada perilaku keuangan yang konsumtif. Ini juga fungsi penggunaan uang untuk berjaga-jaga gitu ya. Kita memiliki uang karena kita berpikir suatu saat akan kita melakukan investasi di bidang pertanian, misalkan pertambangan, atau kita membeli saham gitu ya, dan lain sebagainya, atau bahkan kita berjaga-jaga ketika kondisi-kondisi yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Kemudian berikutnya kita melihat bahwa dari uang emas ini ya, tentu ada beberapa kelemahan tentunya ya, selain berat juga gitu ya, juga dari sisi tempat dia memerlukan tempat yang sangat besar gitu ya. Dan ketika kita membeli sebuah barang yang kita butuhkan, yang nilainya tinggi, tentu kita akan membawanya cukup berat gitu. Inilah yang kemudian kadang menjadi daya tawar yang kurang gitu ya dari uang logam mulia ini, sehingga lambat laun ditinggalkan pada sistem mata uang suatu negara. Berikutnya kita lihat bahwa ada proses penciptaan uang giral ya. Uang giral atau rekening koran ya tentu diciptakan oleh bank umum gitu ya. Ada tabungan giral utama dan ada yang tabungan giral derivatif gitu ya. Giral simpanan di bank adalah dana uang yang ada pada rekening koran di bank-bank umum yang bisa dilakukan, yang bisa dipakai untuk melakukan sebuah transaksi pembayaran gitu ya, melalui cek, biliet, kemudian ada gironya ya. Inilah sebuah perkembangan atau lonjakan perekonomian yang dahsyat gitu ya. Kita tidak perlu membawa berat-berat uang emas gitu ya ketika kita membeli barang yang nilainya fantastis gitu ya. Kita cukup membawa uang giral ini gitu ya, baik dalam bentuk cek, biliet giro, ataupun dalam membayar perintah tertentu gitu ya. Cukup ya taruhlah 1 lembar atau 2 lembar cek atau giro, bisa kita gunakan untuk bertransaksi membeli barang yang nilainya fantastis tersebut. Atau bahkan kita bisa menggunakan uang elektronik ya. Kita bisa menggunakan sistem yang tersedia di sana, di perbankan itu. Kita membayar cukup melalui transfer dan lain sebagainya, sehingga hal inilah yang kemudian lonjakan perekonomian saat ini itu sangat luar biasa sekali gitu ya, sehingga mustahil gitu ya kita berbicara keterbelakangan perekonomian dari dunia luar gitu ya. Mustahil juga kita berbicara tentang kita harus menutup diri terhadap perekonomian dunia luar. Adalah sebuah kemustahilan, karena tanpa kita membuka diri terhadap sistem perekonomian dunia luar, aliran uang antar masyarakat gitu ya, masyarakat di negara A dan di negara B dan seterusnya, itu akan sangat sulit. Kemudian berbicara tentang uang juga gitu ya, di sini ada kata kuncinya adalah punya nilai yang universal gitu ya, dan ada nilai yang tertera di sana, nominal dan juga nilai intrinsik ya gitu ya. Kemudian kita lihat juga gitu ya,
bagaimana sih menciptakan uang itu sendiri gitu ya. Yang pertama dalam mencetak uang kertas atau uang logam, kemudian melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif ya, easing gitu ya. Kemudian melalui penganggaran utang dan pinjaman. Dari hal-hal yang seperti ini mendorong penciptaan sebuah uang di suatu negara. Tentu ketika berlebihan juga dalam menciptakan uang itu juga akan menciptakan dampak buruk, misalkan inflasi dan kenaikan harga-harga barang, karena nilai mata uang akan semakin anjlok ya. Nanti kita bahas nilai mata uangnya. Kemudian penciptaan uang Indonesia yang kita lihat di sini adalah siapakah yang mengatur dan bertanggung jawab atas beredarnya uang di masyarakat. Tentu di sini ada mekanismenya gitu ya. Tentu ada lembaga-lembaga yang berperan penting di sini. Ada otoritas moneternya, ada sektor swasta domestik, ada bank umum, pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Sehingga nilai yang terkandung dalam mata uang itu bisa tetap stabil dan berjalan sesuai fungsi dari uang itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga berbicara bagaimana kemudian syarat-syarat agar uang itu bisa dijadikan sebagai mata uang atau benda itu jadikan sebagai uang gitu ya, atau syarat-syarat uang itu sendiri gitu ya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah acceptability gitu ya, harus diterima secara umum. Jadi berlaku di semua tempat gitu ya, bebas kita menggunakannya. Pertanyaannya gitu ya, bagaimana kemudian kok mata uang rupiah tidak bisa dibelanjakan di negara-negara lain, harus ditukarkan dengan mata uang lokal gitu ya. Nah, ini juga menjadi nilai tersendiri, daya tawar dari uang itu gitu ya. Semakin mata uang itu berlaku secara umum di semua tempat dan negara gitu ya, hal ini juga mencerminkan uang itu punya relasi kuasa yang kuat gitu. Kemudian yang kedua ada harus bernilai tinggi atau setidaknya dijamin ya, ada pemerintah yang menjaminnya atau lembaga-lembaga terkait yang menjaminnya. Kemudian yang kedua, durability-nya harus tahan lama dia, dan kualitasnya itu harus sama antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Kemudian jumlah yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang, tidak gampang dipalsukan gitu ya, sangat mudah dibawa, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai ya. Kemudian mempunyai cenderung stabil dari waktu ke waktu, inilah yang kemudian yang diharapkan dari uang itu. Tapi kadang kita lihat dari sisi perekonomian modern saat ini yang kita kenal ada juga di pasar uang gitu ya, di mana uang-uang itu diperdagangkan secara real time online gitu ya, atau secara offline di money changer gitu ya. Kita lihat bahwa mata uang misalkan rupiah dijual ya ke dolar gitu ya, tentu kursnya itu atau nilai tukarnya itu berbeda ketika kita menjual rupiah ke dolar Singapura gitu ya, ke dolar Amerika, atau ke pound sterling, ataupun ke mata uang lain yang tentunya di tiap negara itu punya jenis mata uang tersendiri. Sehingga nilai tukar inilah yang kemudian yang menjadi poin di poin 8 ini ada kestabilan gitu ya. Semakin stabil nilai mata uang itu menandakan perekonomian negara tersebut adalah kuat. Di sini jenis-jenis uang yang sudah kita bahas di atas adalah ada beberapa di sini, ada uang wesel, cek gitu ya, ada giro, ada juga kartu kredit yang mungkin teman-teman semua sudah paham dan sudah memegang salah satu dari jenis-jenis uang ini. Salah satunya adalah kartu kredit atau ATM gitu ya, kartu debit. Berikut kita lihat bahwa bagaimana sih terjadinya uang giral itu gitu ya. Kadang di setiap negara itu masing-masing gitu ya dibedakan menjadi 3 proses gitu ya. Ada proses primary deposit,
Gimana uang giral yang diproses jadinya karena seseorang menyimpan, menitipkan, menabung sebagian uang kartal di bank. Uang kartal tersebut akan menjadi uang giral gitu ya, yang tadi kita bahas, rekening koran dan lain sebagainya. Kemudian ada loan deposit, proses uang giral yang detailnya ketika seseorang meminjam uang di bank tapi bukan untuk dipakai melainkan untuk disimpan atau ditabung di bank gitu ya. Yang ada uang kuasi, itu uang giral jadi ketika seorang menyimpan uang di bank dalam bentuk time deposit money atau deposit berjangka, sertifikat deposito atau tabungan gitu ya. Jadi kadang kita pernah dan sering bahkan itu ya memiliki uang kuasi ini, namun saya tidak sadar kita telah menggunakan jenis atau proses uang kuasi ini di bank. Kemudian kita lihat bagaimana sih menerbitkan uang giral itu. Tentu harus ada cadangannya ya, 20% di bank umum, atau uang kita tersimpan di bank umum, atau dari 100% uang kita gitu ya, yang dicadangkan itu 20%, 80%-nya bisa diterbitkan dalam bentuk uang giral. 20% ini adalah minimum requirement gitu ya, jaminan minimum uang kita gitu. Kemudian berikutnya adalah kita lihat di sini, kita berbicara tentang nilai ya. Tadi kita berbicara nilai mata uang, nilai rupiah, nilai dolar, nilai tukar dan lain sebagainya. Nah, disinilah ada 3 nilai dalam uang itu sendiri. Yang pertama adalah nilai nominal. Ada 100.000, ini adalah nilai nominal ya. Nilai yang tertera di sini yang tertulis secara syah, meyakinkan dan nyata gitu ya. Kemudian yang kedua nilai intrinsik, nilai yang tidak nyata, tidak tertulis. Misalnya bahan yang dibuat kertas ini kertas yang bernilai sangat mahal ya. Ini juga menjadi nilai intrinsiknya. Bagaimana kemudian uang emas gitu ya, itu tentu nilai intrinsik sangat tinggi gitu. Mungkin nilai nominalnya terteranya 100 rupiah misalkan, tapi emas itu dibikin dari emas yang kandungan ininya karatnya adalah 23 karat misalnya. Tentu ini punya nilai yang sangat tinggi gitu ya. 1 gram yang 23 karat bisa hampir 1 juta rupiah nilai intrinsiknya ya. Jadi emas nilai intrinsik yang lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan yang tertulis di nilai nominalnya. Namun ada keterbatasan seperti yang kita bahas di atas. Kemudian yang ketiga ada nilai tukar gitu ya. Berbicara tentang nilai tukar ini juga penting ya. Misalkan kita megang uang 100.000, kita bisa membeli ya beberapa potong pakaian ataupun beberapa mangkok bakso misalkan. Ini juga menandakan bahwa nilai tukar dari 100 rupiah tadi, 100.000 rupiah tadi ya sebanding dengan 3 mangkok misalkan, atau sebanding dengan 3 potong pakaian misalkan. Kemudian nilai internal gitu ya. Nilai tukar ini juga bisa dikategorikan sebagai 2. Ada nilai internal ya, kemampuan menggunakan dengan barang tertentu gitu ya. Kemudian ada nilai eksternal ya, ditukarkan antar mata uang, kurs gitu ya. Kemudian kita lihat juga di slide berikutnya ini masih banyak ini ya. Ada faktor-faktor penting gitu ya, atau pembatasan penciptaan uang gitu ya. Ada kebocoran uang tunai sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Bank mempunyai cadangan yang lebih banyak. Adanya keinginan untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Kekurangan pinjaman, kekurangan peminjam-peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Jadi faktor yang pertama adalah bank punya cadangan gitu ya. Yang kedua adalah adanya kekurangan dari peminjam, dan juga adanya hambatan dari peminjam itu untuk membayar kembali pinjamannya ke bank. Jadi hal inilah yang kemudian yang menjadi faktor penting dari pembatasan dari penciptaan atau pencetakan uang itu sendiri. Kemudian berbicara tentang mata uang dalam peredaran uang gitu ya.
Mata uang dalam peredaran adalah sejumlah mata uang logam dan uang kertas yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia di Indonesia. Maka mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal, ya. Mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartalnya. Uang yang beredar, money supply, adalah semua jenis uang yang beredar di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum, ya. Jadi kita lihat ada teori di sini adalah teori daya tawar dari uang itu sendiri atau uang yang beredar di pasaran. Kemudian dalam money supply ini adalah uang beredar dalam mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perorangan, ya, perusahaan dan badan-badan pemerintah. Pengertian yang sempit dari uang beredar selalu disingkat dengan M1 gitu, ya. Sedangkan pengertian yang luas, likuiditas perekonomian, uang yang beredar menurut pengertian yang luas ini dinamakan juga sebagai likuiditas perekonomian. Mata uang dalam peredaran atau M2 gitu, ya. Mata uang dalam peredaran uang giral, uang kuasi, deposito berjangka, tabungan dan rekening tabungan asing milik swasta domestik. Jadi M1 itu hanya beredar gitu, ya, pada lingkaran, ya, individu-individu yang menggunakan uang itu dengan terbatas sekali gitu, ya. Sedangkan secara pengertian luas atau likuiditas perekonomian gitu, ya, uang itu digunakan untuk menggerakkan sebuah perekonomian, itu M2 gitu. Kemudian uang M2 ini digerakkan oleh sistem, ya, salah satunya adalah perbankan, koperasi gitu, ya. Kemudian di sana ada beberapa produk gitu, ya, yang di dalamnya ada deposito berjangka gitu, ya, tabungan gitu, ya, itu instrumen yang dimiliki oleh bank atau koperasi atau lembaga keuangan lainnya, ya, baik swasta, pemerintah ataupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun swasta nasional maupun swasta asing. Kemudian berikutnya lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepadanya. Lembaga keuangan terdiri dari bank umum dan bank perdagangan, bank tabungan perusahaan, peminjaman, pasaran saham perusahaan, asuransi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali lembaga-lembaga ini, ya, yang berperan di sini. Tentu ada poin tersendiri nanti, ya, di pertemuan berikutnya yang terkait kita bahas lembaga keuangan bank dan non bank itu sendiri gitu, ya. Kemudian berbicara tentang bagaimana pandangan klasik terkait dengan penawaran uang itu sendiri, ya. Yang di sini kita lihat ada dua jenis gitu, ya, uang ini. Yang pertama adalah ada teori kuantitas uang gitu, ya. Ada teori kuantitas uang. Kita lihat di sini berapa kalikah uang yang ada di dalam masyarakat berpindah tangan dalam 1 tahun. Teori sisa tunai atau cash balance theory. Berapa besarkah uang yang pegang atau disimpan masyarakat dalam bentuk tunai. Nah, ini teori kuantitas dan ada teori cash balance gitu. Kemudian yang berikutnya ada teori kuantitas uang. Di pasar uang terdapat teori kuantitas yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Di pasar ini akan ditentukan tingkat harga umum. Apabila jumlah uang yang beredar atau penawaran akan uang naik, maka tingkat harga juga akan naik. Permintaan uang untuk transaksi tersebut ditentukan oleh volume output yang ditransaksikan, yaitu gross domestic product realnya, yaitu jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam 1 tahun tertentu. Itu GDP realnya. Kemudian berikutnya kita lihat dan tingkat harga umum, yaitu inflasi gitu, ya. Kemudian yang berikutnya ada teori sisa tunai, cash balance theory, yang kita coba lihat persamaan rumusnya, bahwa teori ini dikembangkan oleh salah satu ahli ekonomi gitu, ya, Alfred Marshall gitu, ya. Ini tokoh ekonomi kapitalis modern, ya, pada abad
19 sampai 20-an. Tentu Alfred Marshall ini mengatakan bahwa perubahan dalam uang yang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga. Nah, jadi teorinya mendasari pada rumus ya, di mana M sama dengan KPTM gitu ya. KPT gitu ya, maaf, di sini ada KPT. Nah, di mana M permintaan atau penawaran uang gitu ya. Nah, kemudian K adalah konstanta pendapatan ya yang tetap dipegang oleh masyarakat dalam bentuk tunai. Kemudian P adalah tingkat harga umum. Kemudian T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam sebuah perekonomian. Teori ini diilhami oleh sebuah poin kunci di mana perubahan dalam uang yang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga, juga atas perubahan harga juga. Kemudian ada beberapa kelemahan dari teori kuantitas uang gitu ya. Pertama, penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian, sehingga jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam satu tahun tertentu adalah tetap besarnya. Supply creates its own demand gitu ya. Kemudian faktanya perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Alasannya, jumlah barang dan jasa akan dengan mudah ditambah apabila terdapat penambahan permintaan terhadap barang. Apabila kemungkinan untuk menambah produksi, penambahan uang yang beredar belum tentu akan menaikkan harga. Jikapun terjadi, kenaikan harga tidak sebesar kenaikan jumlah uang yang beredar. Jadi cukup jelas sekali. Berikutnya adalah kritik atas teori kuantitas uang gitu ya. Permisalan bahwa T gitu ya. T ini tadi kita lihat bahwa jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan, jumlah barang dan jasa, atau dalam konteks ini adalah GDP realnya gitu ya. Kita lihat T adalah tetap, jumlah barang yang diperjualbelikan selama setahun itu tetap. Kurang tepat, laju perjalanan uang tidak selalu dalam jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Gitu. Jadi ketika orang melihat suku bunga itu tinggi, tentu orang akan menunda transaksinya gitu ya. Mereka akan menyimpan uang itu baik dalam bentuk deposito gitu ya di bank, ataupun ketika dia melihat tinggal imbal hasil di pasar saham atau pasar uang, dia akan memperjualbelikan gitu ya, akan menggunakan uang itu sebagai motif untuk mencari keuntungan gitu ya, berspekulasi atau motif berspekulasi gitu, sehingga uang itu tidak digunakan sebagai alat untuk transaksi pada barang atau jasa gitu ya. Ini juga sisi lain sebuah dalam perekonomian. Tentu ketika uang digunakan dalam sisi perekonomian pada sistem pasar uang tadi, menggunakan uang untuk transaksi di sana, menjual belikan mata uang, atau dia menggunakan menabung uang di bank, tentu ini juga bank bersinggungan juga gitu ya untuk mengelola uang dari tabungan itu untuk menggerakkan perekonomian itu. Ini sebuah kebijakan juga yang harus diambil oleh para pengambil kebijakan ketika kondisi
teori kuantitas uang ini berjalan secara konkret gitu ya, ternyata ada kelemahannya. Menyikapinya adalah tentu dengan menggerakkan lembaga-lembaga keuangan itu untuk ya segera mencari gitu ya pasar kredit gitu ya, agar UKM atau lembaga dunia usaha itu bisa menggerakkan uang usahanya dari uang pinjaman yang diperoleh dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori keuangan menurut Keynes ya. Tujuan masyarakat untuk meminta menggunakan uang, faktor-faktor menentukan tingkat bunga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan memegang uang menurut Keynes itu ada 3 alasan masyarakat memegang uang. Yang pertama untuk membayar ke pembelian yang akan mereka lakukan atau tujuan transaksi ya, sebagai alat untuk menghadapi perusahaan yang mungkin timbul di masa yang akan datang ya ada ini, atau tujuan untuk berjaga-jaga. Juga digunakan untuk kegiatan spekulasi atau tujuan spekulasi ya. Jadi ketika ada momen yang tepat, ketika dia memegang uang cash gitu ya, ada momen yang tepat dia menggunakan untuk instrumen investasi di bidang di dunia keuangan atau di di dunia properti gitu ya, sehingga imbal hasil gitu ya, atau dari hasil aktivitas itu mereka mendapatkan nilai lebih atau selisih lebihnya. Kemudian tujuan transaksi berikutnya, tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang diinginkannya. Contohnya ada beberapa alternatif yang melakukan transaksi ini ya. Ada e-wallet gitu ya, ada uang elektronik tadi yang gampang sekali dengan mudah kita gunakan untuk bertransaksi dan membeli barang ataupun jasa. Berikutnya tujuan berjaga-jaga, kejadian tidak terduga akan terjadi gitu ya, untuk masa yang akan datang. Ada kalanya menguntungkan dan terkadang juga mengakibatkan seorang harus mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada biasanya. Tujuan spekulasi yaitu membuat pilihan di antara pemegang uang atau menggunakan uang itu untuk membeli surat-surat berharga yang tadi kita ceritakan itu ya. Tentu ketika suku bunga itu lebih rendah dibandingkan dengan imbal hasil yang diberikan oleh saham ataupun obligasi, tentu instrumen saham dan obligasi itulah yang akan menarik yang menjadi tujuan transaksi untuk investasi dari anggota masyarakat yang memegang uang itu. Kemudian para pemegang uang bersedia menggantikan uang dengan surat berharga apabila surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi tentunya gitu ya. Tentu juga dengan risiko yang sebanding dengan tingkat pendapatan itu. Kemudian berikutnya beberapa bentuk kebijakan moneter ya yang sekilas ini kita bahas. Ada kebijakan dilakukan oleh bank sentral, ada kebijakan bersifat kuantitatif, ada juga kebijakan bersifat kualitatif. Kuantitatif merupakan kebijakan umum tujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Jadi dia melihat untuk tujuan mempengaruhi jumlah penawaran uang ya. Ini juga untuk menjaga nilai dari uang itu sendiri ya, jangan sampai nilai nominal dan nilai intrinsik dari uang itu merusak perekonomian sebuah negara atau likuiditas mata uang sendiri atau merusak M1 tadi. Kemudian kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dilakukan dengan menetapkan kebijakan terpilih atas beberapa aspek dari masalah moneter yang dihadapi oleh pemerintah. Kemudian kebijakan moneter kuantitatif kita rinci menjadi 3 ya. Melakukan jual beli surat berharga dalam pasar surat berharga disebut dengan jumlah operasi pasar terbuka. Kemudian membuat perubahan atas tingkat diskonto, tingkat bunga dan dibayar oleh bank-bank umum. Kemudian membuat perubahan
atas tingkat cadangan minimum yang harus simpan oleh bank umum. Kemudian kebijakan moneter kualitatif, di sana ada pengawasan pinjaman secara selektif gitu ya, agar pinjaman itu tepat sasaran gitu ya, tidak merugikan pihak perbankan atau perekonomian gitu ya, yang menyebabkan jatuhnya perekonomian ke jurang resesi dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengawasan pinjaman ini penting agar penggunaan dari pemberian kredit itu yang mampu meningkatkan roda dunia usaha yang telah menggunakan uang pinjaman itu. Kemudian berikutnya adalah kita lihat dari sisi kontekstual dari uang ini tentu punya peranan penting dan strategis dalam sebuah perekonomian. Uang itu ibarat kata sebagai corong ya, menggerakkan semua lini perekonomian. Uang itu begitu strategis sampai uang itu yang pertama barang-barang berharga disepakati sebagai uang, pertama bahan pokok, kulit, pakaian, dan batu atau barang-barang berharga lainnya. Kemudian naik lagi levelnya ke emas dan perak atau barang-barang yang punya nilainya stabil gitu ya. Kemudian naik lagi menjadi uang kertas, giral, uang logam gitu ya. Kemudian naik juga menjadi uang elektronik gitu ya, e-wallet, sampai kepada uang itu tentu uang yang kita kenal saat ini adalah uang cryptocurrency gitu ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Sehingga konteks inilah yang kemudian harus dipahami secara komprehensif oleh teman-teman semuanya. Maka kemudian uang ini menjadi poin kunci gitu ya dalam menggerakkan sebuah perekonomian suatu negara. Tentu ada beberapa pihak yang mampu ya, yang mengontrol dari uang itu sendiri. Yang pertama adalah institusi atau institusi moneter gitu ya, ada perbankan gitu ya, dan ada juga non perbankan, dan juga ada OJK gitu ya. Sehingga arah dari penggunaan uang itu bisa berjalan sesuai fungsi yang sudah kita jelaskan di atas, yaitu ada fungsi transaksi, berjaga-jaga, ataupun fungsi spekulasi gitu ya. Sehingga baik individu ataupun kelompok yang memegang uang itu bisa memberi manfaat secara pribadi maupun secara perekonomian masyarakat Indonesia. Di sini Bapak mengajak teman-teman untuk membuat tugas kelompok yang ini tentu harus dikerjakan secara serius gitu ya, karena cukup sulit gitu ya. Maka kemudian Bapak membuat ketentuan beberapa poin di sini. Yang pertama adalah buat kelompok beranggotakan 1-3 orang. Ketua kelas melaporkan grup ini ke dosen gitu ya. Setelah terbentuk kelompok-kelompok ini, ketua kelas harus memberikan laporannya. Kemudian setiap kelompok membuat jurnal ilmiah dengan ketentuan akan diinfokan terpisah melalui dokumen gitu ya. Ini template-nya gitu ya. Kemudian judul jurnalnya mungkin bebas gitu ya. Kalian harus menyusun jurnal ini dalam bentuk mini penelitian. Dan ini kemudian langkah-langkah awal yang Bapak coba manage teman-teman agar melahirkan selain sebagai pengamat mata uang misalkan gitu ya, juga sebagai peneliti gitu ya. Karena teman-teman selain mampu menjelaskan juga harus paham gitu ya. Harus memahami itu, kuncinya adalah kita harus mencoba meriset sedikit-sedikit ya, kita akan mendapatkan gambarannya. Kemudian berikutnya itu ya, kita harus menentukan tema atau topik gitu ya yang ada di RPS ya. Tentu teman-teman bebas memilih salah satu topik itu, dan topik itu bisa lebih spesifik lagi gitu ya. Misalkan masalah uang. Nah, tentu uang itu banyak sekali gitu ya. Apakah hanya meneliti e-walletnya, apakah hanya meneliti penggunaan uang gironya dan lain sebagainya. Bisa lebih spesifik lagi judul penelitian yang teman-teman angkat.
semakin spesifik, mendalam dan komprehensif itu lebih bagus gitu ya, dibandingkan dengan judul yang umum. Kemudian kesimpulan juga masih pada tataran narasi atau wacana, belum masuk ke ranah implementasi praktis ya, bagaimana penggunaan uang itu. Karena Bapak juga mengajak bahwa dalam mendapatkan ilmu itu tentu kita harus gitu ya, selain memahami konteksnya, kita juga bisa mengambil sintesa. Sintesa itu adalah mengambil poin-poin baru dari hasil teori-teori yang sudah kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah masing-masing kelompok judul tidak boleh sama topik, tapi topik boleh sama gitu ya. Kemudian data bisa dikumpulkan melalui sumber terpercaya, baik melalui online maupun offline, kuantitatif maupun kuantitatif. Data-data ini bisa diperoleh melalui website Bank Indonesia, OJK gitu ya, yang finance, ataupun sumber-sumber lain yang teman-teman cari untuk mendapatkan referensi teoritis atau kerangka fenomena yang ingin kalian dapatkan ya, misalnya di Kompas atau di Tempo dan lain sebagainya. Tugas ini dikumpulkan di pertemuan ke-6 dan soft file dikirimkan dalam bentuk docs atau PDF, dikirim ke email Abdul Salam ini. Dan tentunya tugas ini adalah akan membantu peningkatan nilai UTS Anda gitu. Jadi tugas ini bukan hanya bernilai sebagai tugas, tapi juga bernilai meningkatkan nilai UTS Anda. Oke, maka karena itu berikan tenaga pikiran untuk menggarap tugas ini berkualitas sangat baik. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.